Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Dakwah, balik lagi di podcast dakwah tapi relevan. Buat kamu yang pengen bahas Islam tapi nggak mau yang berat-berat banget, tapi juga nggak ngasal. Episode kali ini kita bakal ngobrol soal filsafat dakwah. Tenang, ini bukan filsafat yang bikin overthinking jam 2 pagi. Kadang dakwah tuh dipikir cuma ceramah di mimbar, padahal lebih luas dari itu kan? Iya, dakwah itu soal cara hidup, cara ngomong, cara bersikap, bahkan cara kita pakai media sosial. Makanya muncul istilah filsafat dakwah, biar dakwah itu punya arah, nggak random dan tetap nyambung sama realita. Prinsip pertama yaitu kebenaran. Artinya dakwah itu no hoax, no ngarang. Fiksi, sumbernya jelas dari Al-Quran dan hadis sahih, bukan katanya dan bukan juga kata orang TikTok. Tapi cara penyampaian juga penting. Ngomong kebenaran tapi caranya nyelekit, bisa-bisa orang malah kabur. Makanya dakwah itu harus realita. Misalnya bahas sholat, jangan cuman ngebahas dosa terus pahala, tapi juga efek ke mental kita, disiplin hidup, dan ketenangan kita. Prinsip kedua, keadilan. Dakwah itu bukan cuma buat satu circle doang. Setuju banget. Dakwah nggak boleh ngerasa paling suci sendiri, apalagi sampai ngejudge orang lain. Islam itu adil. Semua orang punya hak buat belajar, berubah, dan diperbaiki tanpa dicap macam-macam. Makanya dakwah juga harus sensitif dalam paham kondisi orang, latar belakangnya, dan gak asal gas berdakwah tanpa menggunakan prinsip-prinsip dakwah. Prinsip ketiga ini yang sering dilupain, yaitu kesejahteraan. Padahal Islam itu gak cuma ngurus akhirat, tapi juga dunia. Zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, itu semua bentuk dakwah juga. Jadi kalau dakwah cuma nyuruh sabar tapi gak peduli orang lapar, itu belum komplit. Nah, biar dakwah gak ketinggalan zaman, perlu yang namanya integrasi dengan ilmu. Contohnya pakai teori komunikasi, biar pesan dakwah gak salah tangkap. Terus juga pakai ilmu psikologi, biar dai paham kondisi mental audiens. Dan pakai juga teknologi, karena dakwah hari ini gak lepas dari Instagram, TikTok, podcast, dan YouTube. Intinya dakwah harus adaptif tetapi tetap berprinsip. Jadi kesimpulannya, dakwah itu bukan soal gaya doang, tapi nilai dibaliknya. Selama berpegang sama kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan, dakwah bakal tetap hidup di generasi manapun. Semoga obrolan ini bikin kita sadar dakwah itu bisa santai tapi nggak ngasal. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Saya Nil Hotimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.